Perkenalkan, saya Witri Miranda Gultom dengan NIM 080128242904. Nah, video ini untuk memenuhi tugas praktikum algoritma dan pemrograman. Di sini untuk flowchart nomor 6 sampai nomor 10 dan juga program C++-nya. Langsung saja untuk soalnya di sini. Untuk nomor 6, membuat program menghitung varians populasi yang berukuran n menggunakan function rekursif. Nah, dan tanpa menggunakan variabel global. Sehingga untuk flowchartnya itu seperti ini. Untuk fungsi mainnya, start lalu menginputkan nilai n. Kemudian di sini prosedur input data. Ini prosedur input data, lalu ini untuk prosedur input datanya. Ini function untuk memanggil hitung rata-rata dan hitung varians. Lalu di sini untuk output varians LN. Nah, untuk prosedur input datanya ini pertama start, lalu di sini diinisialisasikan indeks itu diisi dengan 0, lalu masuk pernyataan if apakah indeks itu sama dengan n. Jika true, dia akan return mengembalikan dia return langsung berhenti. Lalu masuk ke dia tidak melaksanakan pernyataan if ini, lalu masuk ke false. Ini untuk output data index, mengeluarkan data index lalu memanggil input data. Prosedur input data dipanggil kembali, lalu n. Kemudian untuk fungsi hitung rata-rata di sini juga hampir sama saja. Ini untuk menghitung rata-ratanya, jadi di sini indeks itu diinisialisasikan dengan 0, lalu cek kondisi. Di sini jika true dia return 0, jika false dia return ini data. Lalu n. Nah, di sini untuk yang terakhir untuk menghitung variansnya, di sini menggunakan function hitung varians. Ini start proses menginisialisasikan indeks diisi dengan 0, lalu masuk ke pernyataan if, jika true dia return 0, jika false dia ini selisih diisi dengan data indeks dikurang rata-rata, lalu return ini selisih dikali selisih ditambah hitung varians, lalu n. Untuk programnya seperti ini. Ini untuk prosedur input datanya. Kemudian ini function untuk menghitung rata-rata, di sini menggunakan float agar bisa bentuk desimal. Lalu ini juga untuk menghitung variannya, untuk ini float juga. Lalu email. Nah, di sini proses jalannya program ini. Di sini akan diminta menginputkan nilai n, lalu di sini akan di data n, lalu memanggil prosedur input data. Nah, masuk ke prosedur input data. Kemudian di sini selesai proses prosedur input data, dipanggil lagi function untuk hitung rata-rata. Nah, ini fungsinya. Selanjutnya setelah dari function hitung rata-rata, masuk ke function hitung varians. Ini function hitung varians. Lalu cout. Nah, di sini untuk menampilkan variansnya. Kita run. Nah, di sini kita masukkan nilai n, misalnya itu nilai n-nya 5. Nah, kita akan diminta untuk masukkan elemen yang pertama atau nilai yang pertama, yang misal kita masukkan 3, yang kedua itu 4, 5, 2, 9. Nah, jadi akan menampilkan varians dari populasi ini itu 1795.
jadi ini untuk prosedur input data itu untuk meminta memasukkan elemen-elemennya. Lalu sini untuk function untuk menghitung rata-ratanya, kemudian menghitung variansnya ini. Itu saja untuk nomor 6. Selanjutnya untuk nomor 7. Nomor 7 soalnya yaitu membuat program. Nah, seperti ini, misal inputkan M dan N, dihitung hasil dari M pangkat N ditambah M ditambah 1 pangkat N nya itu dikurang 1. Nah, ini direct menggunakan function rekursif tanpa ada operator kali dalam program, jadi kita tidak boleh menggunakan operator kali di dalam program. Nah, untuk program itu seperti ini menggunakan function, ada 3 function. Nah, lalu in main, sehingga kita lihat ada 4 fungsi, 3 function dan 1 fungsi in main. Lalu di sini flowchartnya itu berarti ada 4. Flowchart nomor 7 seperti ini. Kita menginput nilai M dan N, lalu memanggil fungsi hasil, lalu menampilkan hasil. Lalu N ini untuk fungsi kali. Nah, di sini seperti ini. Dia akan mengecek apakah B itu sama dengan 0, jika true dia return 0, jika lalu dia masuk ke pernyataan if kedua, jika ini false dia langsung masuk ke pernyataan if kedua, apakah B itu lebih dari 0. Jika true, jika true dia akan return ini A ditambah kali A, B kurang 1 dia. Jika false dia return min kali A, min 2 lalu N. Untuk fungsi pangkatnya ini sekali pengecekan if apakah B nya sama dengan 0, jika true return 0, jika false return kali lalu N. Return kali A, pangkat A dikurang di A, B kurang 1. Nah, di sini untuk menghitung banyaknya ekspresinya. Ini apakah M itu lebih dari N, jika true dia 0, jika false dia return ini pangkat lalu N. Nah, untuk ini programnya tadi seperti ini. Pertama menginput M dan N, lalu memanggil fungsi kali. Nah, ini fungsi kalinya. Setelah masuk melalui fungsi kali, lalu dia akan ke fungsi pangkat untuk mencari berapa panjang pangkatnya, lalu menghitung ada berapa banyak ekspresinya. Pangkat ditambah ekspresi N ditambah 1, N kurang 1. Bisa veteran. Kita masukkan nilai M nya itu 3, lalu nilai N nya 4. Nah, jadi hasil perhitungannya itu 81. Nah, kita lihat di sini biarnya tadi kan itu dia M pangkat N ditambah M tambah 1, N kurang 1. Jadi di sini M nya tadi kita masukkan 3, sehingga ini 3 pangkat 4 ditambah 3 ditambah 1, 4 dipangkatkan, N nya dikurang 1, 4 dipangkat 3. Nah, seperti itu berlanjut sehingga nanti hasilnya itu diperoleh 81. Ini untuk nomor 7. Selanjutnya untuk nomor 8. Nomor 8 di sini kita membuat program, misalnya itu inputkan sebuah string X dan terdapat 5 opsi. Opsi yang pertama itu menginputkan integer A dan B, lalu mengambil substringnya itu dari string X, mulai dari karakter ke A sebanyak 2 karakter.
Ini untuk opsi yang kedua, inputkan integer A dan B. Di sini ditukar karakter ke A dan ke B itu pada string X. Kemudian untuk opsi yang ketiga, inputkan integer A dan char C, lalu ganti karakter ke A dari string X dengan char C. Kemudian opsi yang keempat, inputkan integer A dan B, balik substring dari karakter ke A sebanyak B karakter dari string X. Kemudian opsi yang kelima itu keluar dari program. Nah, untuk contohnya seperti ini. Misal X-nya itu ini A, B, C, D sampai M, N. Lalu sini ada 1, 2, 10. Opsinya. Kemudian keluar dari program. Langsung saja di sini programnya itu seperti ini. Jadi di sini menggunakan prosedur dan hanya menggunakan prosedur. Ada 2 fungsi. Flowchartnya itu untuk fungsi mainnya di sini memasukkan X dan opsi, lalu ini mengecek apakah opsinya itu sama dengan 1. Jika dia benar, maka akan diminta untuk memasukkan A dan B. Jadi false langsung enter. Di sini akan dipanggil prosedur ambil substring, lalu hasilnya. Ini prosedur ambil substringnya ini. Jika dia true nih, proses pengecekan kondisi if, dia return. Nah, jadi di sini untuk prosedur itu return itu tidak mengembalikan apapun karena prosedur itu tidak memiliki nilai pengembalian. Nah, jika dia false, di sini hasilnya akan melakukan operasi seperti ini. Nah, untuk emailnya ini menginputkan nilai X dan opsi. Lalu jika dia ini if apakah opsinya sama dengan 1, jika dia true maka akan diminta memasukkan nilai A dan B. Lalu masuk ke prosedur ambil substring. Ini. Untuk prosedur ambil substringnya, sini ada kondisi if lagi, pengecekan. Jika dia true dia return, jika dia false dia akan melakukan operasi untuk mencari hasilnya. Lalu kembali lagi ke ambil substring sini. Nah, di sini kan nanti untuk hasil X, A, B, hasil indeksnya itu akan berbeda sehingga hasilnya di sini akan terlanjut. Lalu taruhan misal sama seperti ini tadi contohnya. Misal kita masukkan X itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, C, D, H, I, J, K, L, M, N. Misalkan kita pilih opsi satunya itu 1, lalu diminta memasukkan nilai A dan B, lalu kita masukkan 2 dan 3. Jadi untuk substring hasilnya itu adalah CDE. Kita masukkan lagi string ABC. Nah, pilih opsi satunya itu ABCD, ABC, ABC, A dan B, 2 dan 4. Nah, untuk substring hasilnya itu C. Itu. Kemudian untuk nomor 9,
Untuk soalnya, misalkan terdapat sebuah fungsi fx, berikan dua opsi apakah ingin menghitung luas poligon bawah atau luas poligon atas dari fungsi tersebut yang terbatas di antara x-nya itu antara a sampai b. X lebih dari sama dengan a dan x kurang dari sama dengan b. Nah, fx-nya itu terdefinisi di x elemen a dan b, AB, dengan banyak partisi sebanyak n. Nah, setiap kita harus berbeda fungsi serta a dan b dan c diinputkan oleh user. Nah, untuk ini programnya untuk ini seperti ini. Nah, di sini terdapat 3 fungsi main, fungsi add, dan fungsi Riemann sum rekursif. Nah, di sini akan diminta untuk memasukkan a, b, dan n, lalu memilih lower sum atau upper sum. Inputkan choice, lalu dx nya sama dengan b kurang upper n, lalu dipanggil Riemann sum, dipanggil fungsi Riemann sum tadi. Masukkan a, b, dan n, misalnya 2, 4, dan 8. Di sini pilih 2. Nah, sehingga hasilnya itu 20.000 1875. Seperti nanti deh. Negatif. Oh, ini koma karena menggunakan double sehingga dia bisa dalam bentuk bilangan desimal. Nah, ini 20,8984. Di sini kan A-nya tadi kita masukkan 4, B-nya 5, N-nya 8. Lalu kita disuruh memilih. Di sini kita pilih upper sum. Sehingga dx-nya itu B dikurang A, B-nya tadi 5 dikurang 4, 1 per 8. Lalu dipanggil fungsi Riemann ini. Nah, diceklah di sini. Sehingga nanti untuk hasilnya itu diperoleh 20,8984. Untuk soal ke-10 ini, soal ke-10 inputkan n, lalu tampilkan n deret bilangan Fibonacci dan hitung hasil dari Fibo 1. Ini mutlak n dikurang Fibo n tambah Fibo 2 mutlak n dikurang 1. Nah, ini jadi deretnya berderet, dia ada bentuk. Nah, untuk programnya seperti ini, dia menggunakan prosedur dan function. Ini untuk function Fibo, rekursif, lalu prosedur mencetak Fibonacci-nya, lalu untuk in main-nya. Nah, sini untuk flowchart-nya itu, untuk fungsi in main-nya seperti ini, start, lalu menginputkan nilai sini start, lalu menentukan nilai n, lalu cek apakah n itu kurang dari sama dengan 0.
Jika diatur maka ditampilkan nilai n-nya itu harus lebih besar dari 0. Jadi agar programnya jalan itu nilai n-nya itu harus lebih besar dari 0 lalu return 1 dan dia menampilkan direct Fibonacci. Kemudian ini untuk fungsi hasil, lalu fungsi cetak Fibo rekursif ditampilkan hasilnya. Sini untuk fungsi Fibonya akan dicek apakah n-nya itu kurang dari sama dengan 1. Jika true dia return n, jika false dia return Fibo. Return Fibo n dikurangi 1 ditambah Fibo n ditambah. Untuk fungsi sum Fibo rekursifnya, i-nya diinsersikan dengan 1, lalu dicek apakah i-nya itu lebih dari n. Jika true return 0, jika false return Fibo yang itu lalu n. Untuk prosedur cetak Fibonya, ini prosedur i-nya diinsersikan dengan 1, lalu dicek apakah i-nya itu lebih dari n. Jika dia true, dia akan mencetak n terlebih dahulu, lalu selesai. Kemudian jika dia masuk ke sini menginputkan nilai Fibo i. Nah, jika dia false, dia tidak menjalankan ini, enter lalu return, dia langsung Fibo i, meminta untuk masuk Fibo i, lalu dia memanggil cetak Fibo lagi. Dia akan menjalankan proses ini. Nah, untuk programnya, ini jalannya program. Dia dari in main terlebih dahulu. Ini in main akan minta memasukkan n, bisa ditaruh di sini. Masukkan nilai n. So kita masukkan nilai n-nya itu 3. Setelah kita masukkan nilai n, akan dicek di sini apakah n itu kurang dari sama dengan 3. Nah, kan kita masukkan 3, jadi tidak kurang dari sama dengan, maka dia tidak melakukan ini, dia langsung ini memanggil cetak Fibo rekursif. Nih, memanggil. Lalu ini akan diperiksa lagi, kemudian akan ditampilkan ini Fibo i, lalu dipanggil lagi nih. Nah, setelah itu, setelah menjalankan prosedur cetak Fibo rekursif, dipanggil fungsi hasil. Nah, fungsi sum Fibo rekursif. Nah, ini untuk sum Fibo rekursifnya. Kita seperti ini. Lalu ke ini fungsi Fibo. Di sini akan kan tadi n-nya 3, akan diperiksa apakah n itu kurang dari dengan 1. Tidak, maka dia ini return Fibo. 3 dikurang 1 ditambah Fibo 3 dikurang 2. Terus masuk lagi ke sini sesuai n-nya sekarang ada berapa, lalu ditaruh hasilnya. Untuk ini masukkan nilai direct-nya itu 112. Nah, di sini untuk hasil perhitungannya itu ada 2. Bisa kita masukkan yang lain, misal n-nya kita masukkan 9. Nah, sehingga untuk direct-nya itu 1123 58 13 21 34. Nah, untuk hasil perhitungannya itu adalah negatif 14. Nah, itu saja untuk penjelasan saya untuk video nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, dan nomor 10. Jika banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.